Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bisa kembali bersama Anda melalui channel Nada Riang ini. Kali ini, saya akan menceritakan fakta sejarah yang terjadi di masa kekhalifahan Umar ibnu Khattab, yaitu kerendahan hati dan tanggung jawab Umar terhadap rakyatnya, yaitu sang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang sedang kelaparan. Pada saat kepemimpinan Umar, terjadi bencana kekeringan yang menyebabkan banyak rakyat yang menderita kelaparan. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani asistennya, yaitu Aslam, berkeliling untuk melihat-lihat kondisi rakyatnya. Sampai pada suatu tempat, mereka menjumpai sebuah tanda yang lusuh dengan suara anak-anak yang sedang menangis. Khalifah Umar dan Aslam menghampiri tenda tersebut. Dilihatnya, ada seorang ibu sedang memasak, dikelilingi oleh anak-anaknya yang menangis. Khalifah Umar lalu mendekatinya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sang ibu tadi. Khalifah Umar lalu bertanya, kenapa anak-anak ibu menangis? Ibu itu lalu menceritakan bahwa anak-anakku menangis karena lapar. Sejenak Umar duduk sambil memperhatikan sang ibu dan anak-anak yang menangis. Dalam hati berkata, ibu ini masak apa kok lama nggak matang-matang, padahal anaknya menangis. Kemudian Umar menanyakannya kepadanya, apa yang ibu masak, kok lama nggak matang, padahal anak-anak pada menangis? Lihatlah sendiri, kata sang ibu tadi. Lalu Umar bergegas membuka kuali tersebut. Alangkah terkejutnya Umar, ternyata yang dimasak ibu ini hanyalah air dan batu. Ibu itu lalu menjelaskan bahwa ia hanya bisa memasak air dan batu karena mereka sudah tidak mempunyai persediaan bahan makanan. Ia juga berharap anak-anaknya akan tertidur karena kelelahan menunggu makanan matang. Ibu ini juga berkata ini adalah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin dia sedang duduk santai di rumahnya, sementara masih ada rakyat miskin yang kelaparan, kata sang ibu ini. Wanita itu menganggap Khalifah Umar tidak mau melihat ke bawah kepada rakyat jelata. Dia juga berkata, Umar tidak mau memeriksa apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum. Lalu ia mengatakan, biarlah Allah yang mengadili Khalifah Umar karena kelalaiannya mengurus rakyatnya. Mendengar perkataan ibu tadi, hati beliau bergetar. Umar merasa sebagai pemimpin, membiarkan rakyatnya kelaparan, sementara beliau hidup berkecukupan. Ibu itu tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam segera bermaksud memperingatkan wanita itu, tetapi Khalifah Umar mencegahnya. Beliau kemudian meneteskan air matanya diselimuti perasaan bersalahnya. Khalifah Umar benar-benar tertusuk perasaannya dan takut akan tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah atas kejadian yang dilihatnya ini. Beliau sangat terpukul dan terus meneteskan air matanya. Dalam hati, beliau merasa bahwa kemarahan ibu ini karena kelalaiannya. Dalam hati, beliau berkata, harus segera menebus kesalahan ini. Khalifah Umar langsung segera mengajak Aslam pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum dan bahan makanan lainnya. Khalifah Umar betul-betul sosok pemimpin yang sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sehingga beliau sering-sering melakukan belusukan untuk melihat kondisi rakyatnya. Sesampainya di Baitul Mal, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung gandum tersebut di punggungnya, tanpa mempedulikan rasa lelah dan dinginnya malam. Aslam segera mencegah, tapi Khalifah menolak bantuannya. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu dan diantarkan ke tempat tinggal sang ibu tadi. Meskipun dalam kegelapan malam, Khalifah Umar tak memperdulikannya. Dipanggulnya sekarung gandum di pundaknya dan terus dibawa berjalan menelusuri kegelapan malam. Aslam mengikuti di belakang Khalifah. Aslam sebenarnya tidak sampai hati melihat Khalifah memanggul sendiri, tapi itulah Amirul Mukminin. Beliau tidak mau beban tanggung jawabnya dilimpahkan orang lain. Beliau merasa bahwa ini adalah kesalahan yang harus ditebusnya sendiri. Sesampai di sana, Khalifah Umar meminta bantuan Aslam untuk menyiapkan makanan.
Khalifah sendiri memasak makanan yang akan dimakan oleh ibu itu dan anak-anaknya. Subhanallah, sungguh seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Tegas dalam memimpin, tapi lemah lembut hatinya kepada rakyat. Setelah makanannya matang, Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut makan. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa senang dan tenang. Ibu dan anak-anaknya juga tampak gembira sambil menikmati makanan buatan sang Khalifah. Khalifah Umar lalu meminta ibu ini untuk bertemu Khalifah Umar keesokan harinya dan memberinya sejumlah uang. Ibu itu berterima kasih dan Khalifah Umar beserta Aslam berpamitan. Pada masa sulit itu, Khalifah Umar yang merasa bertanggung jawab melakukan berbagai usaha untuk membantu rakyatnya, termasuk mendistribusikan makanan dari Dar Dakik, makanan dari institusi yang menangani kebutuhan logistik masyarakat tersebut. Khalifah Umar bagikan sendiri untuk masyarakat yang membutuhkan. Khalifah Umar bin Khattab juga berdoa memohon pengampunan dan rizki dari Allah. Tak berapa lama kemudian, hujan pun kembali turun. Dari kisah di atas, banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah sebagai seorang pemimpin, harus bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Artinya, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban ketika mereka lalai. Kelalaian ini bisa berupa gagalnya pemimpin menciptakan kesejahteraan, bahkan membiarkan orang-orang yang dalam kepemimpinannya mati kelaparan. Selain itu, sebagai seorang mukmin, kita juga harus peka terhadap sekeliling, lebih-lebih pada saat pandemi seperti sekarang ini. Pandemi ini mungkin membuat kita juga kesusahan, tapi ternyata di luar sana masih banyak yang lebih susah dari kita. Di bulan mulia ini, alangkah indahnya bila kita bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Semoga kisah Khalifah Umar dan ibu pemasak batu dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.